kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, kalau memang tadi kata Mama kan lebih mulia orang yang menabung aja daripada memaksakan nyicil. Tapi ada juga yang mungkin gini Mah, ini kejadian nyata ya Mah. Termasuk zolim gak nih orang tua yang sebenarnya dari mulai anaknya kecil sampai anaknya sudah dewasa itu ngontrak terus. Padahal sebenarnya punya kemampuan untuk mencicil rumah minimal untuk kebutuhan keluarganya Mah. Itu termasuk zolim gak tuh Mah kepada anak-anaknya Mah? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Boleh jadi orang tua tadi pemikirannya berbeda. Kalau uang ini dipakai buat nyicil rumah, buat kuliahin anak mana? Buat ngasih orang tuanya mana? Kalau itu silahkan karena itulah yang kemampuan dia. Karena begini, ya, kita lihat dalam Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Orang yang meribakan uang itu jalannya kayak orang gila, limbung, kokoloyongan, kayak hampir jatuh. Makanya Allah mengancam, yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Masya Allah. Yang riba itu mana? Yang meminjamkan, yang minjam, yang nunjukin, yang nganterin, yang jadi saksi, semuanya dihancurkan, diancam oleh Allah. Apa kita mau hancur atau enggak? Makanya Mama bilang silahkan Anda memilah dan memilih bagaimana tentang keimanan Anda, bagaimana kemampuan Anda. Toh Anda yang bisa melaksanakannya, bisa menghitungnya sampai mana kemampuan Anda. Cuman sekarang maaf seperti tadi Zahra bilang, iya, Ma. hari gini kalau kita nggak nyicil rumah kapan punya rumahnya? Nah iya Ma. Nabung belum tentu. Insya Allah niatnya karena Allah, karena rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak buat kita. Rumah tempat bernaung, rumah buat keluarga, niatnya karena Allah. Minta sama Allah, ya Allah mampukan saya untuk membayarnya dengan sesuai dengan jadwal yang sudah ada perjanjian kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan kayak kendaraan, ya kalau cuma setahun mampulah kita nyicil setahun, nabung dulu setahun baru kita bisa beli. Nah itu jadi makanya kalau rumah kan nilainya besar. Iya makanya kalau kendaraan kan tidak kita butuhkan, masih bisa naik angkot. Kalau rumah kan berbeda. Sulit ya, Karena Mama ceritakan sejarah rumah. Nah kalau rumah itu bisa juga dibandingkan dengan gini, daripada per bulan kita bayar uang kontrakan, baik buat cicilan. Betul. Akhirnya rumah itu akan jadi milik kita. Kalau kontrakan rumah itu nggak jadi milik kita. Iya. Seperti itu. Apalagi ditambah yang mungkin masih bisa ngontrak ketika pasangan suami istri baru nikah. Udah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, pindah-pindah kontrakan kan kasihan anak-anaknya nanti ya Ma ya. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Karena walau bagaimanapun orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah jalan Quran yang terbaik. Masya Allah. May yattaqillah yaj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Caranya kalau kita di tengah jalan ada rezeki nomplok dari mana aja kita tidak tahu warisan orang tua lah langsung blek bayar lunas. Blek Masya Allah. Ya, amin. Dari Bila Syabil Mah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Saya tahu kalau berhutang itu riba, tapi saya dulu berpikir kalau saya nggak beraniin diri untuk kredit rumah, kredit motor, saya nggak akan bisa punya sampai sekarang. Saya nggak mau Mas seumur hidup ngontrak seperti orang tua saya. Nah masalahnya orang tua saya jadi marah sama saya Mah. Mereka menolak saya ajak tinggal di rumah saya karena katanya itu hasil riba. Saya harus gimana ya Mah? Sekali lagi maaf, sekali lagi. Ini kenyataan. Ya. Karena harga rumah itu mahal. Berat kita untuk menabungnya. Kadang-kadang kita nabung juga ketarik ada kebutuhan yang kita merasa lebih butuh. Tergoda untuk diambil lagi. Nah itu mudah-mudahan Allah tahu kebutuhan kita. Tapi buat yang lain, misalnya cicilan-cicilan motor kan mungkin kita bisa nabungnya. Bisa karena nabung dulu itu tinggi harga rumah. Begitu. Tapi, baju segala macam. Untuk sikap orang tuanya bagaimana tuh Mah? Langsung sampai nggak mau diajak tinggal di rumah Kasih itu. pengertian kepada orang tuanya bahwa inilah kemampuan saya. Kalau saya tidak nyicil, saya nggak punya rumah. Saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak ibadah, dengan banyak bertaubat, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah kondisinya. Karena usaha perekonomian kita gara-gara ada perbankan kan. Iya Mah. Kalau nggak ada nggak akan jalan. Ini bisa dibilang hal yang sangat sensitif ya Mas Bedu. Makanya gini,
Kalau ngurusin urusan ini sampai kiamat nggak akan selesai. Nggak ada habisnya. Ya. Silahkan berpikir mana yang kata Anda paling baik sesuai kemampuan yang ada. Oke? Itu aja. Sampai kiamat nggak ada selesai urusan ini. Artinya dua-duanya boleh dilaksanakan. Menyicil dan Silahkan juga sesuai menabung. kemampuan Anda. Anda menyicil monggo, menabung silahkan. Apakah Anda sanggup menyicil ya silahkan. Apakah Anda mendingan nabung monggo silahkan. Itu adalah ada di tangan Anda masing-masing. Keinginan dan kemampuan ini saya memberikan jalan. Inilah yang namanya perbankan dari zaman dulu. Buktinya Utsman bin Affan naruh uangnya di bank. Iya. Cuma jangan Bagikan kepada fakir miskin. Iya. Nyicil boleh aja, cuma jangan terlalu banyak sering nyicil nanti jadi cowok pecicilan. Kalau pecicilan dengan nyicil beda, lu jangan suka ngarang-ngarang gitu bro. Pecicilan tuh centil tuh kayak si Ajis. Pecicilan. Banyak cicilan, Pak. Bukan Ya, karena banyak cicilan jadi pecicilan. Beda ya, Pak ya. Banyak cicilan. Kalau apa pecicilan mah centil, ogok, unsang-unsang. Emang kalau badannya kecil banyak yang pecicilan. Masya Allah. Untuk hal yang nyicil atau nabung ini sangat sensitif. Alangkah lebih baiknya juga kita dalam berkehidupan di dunia ini jangan sampai ada ketersinggungan ya mah. Ah lu mah nyicil, mending gue nabung, haram tahu. Kayak gitu kan nyakitin kadang mah Itu ya. silahkan saja. Makanya Mamah bilang, silahkan Anda yang punya diri, Anda yang tahu kemampuan Anda tahu kebutuhan Anda. Bukan keinginan yang diatur, tapi kebutuhan yang benar-benar urgen, silahkan. Iya. Iya. Dengan rasio masing-masing. Ya. Kita yang tahu prioritas dalam kehidupan kita ya, Maya. Mana yang harus didahulukan nih? Iya. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan? Mana kita yang tahu. primer, mana yang sekunder. Kita yang Betul. tahu kebutuhan Yang kita, tahu. bukan orang lain. Silakan. Toh orang yang berkomentar juga nggak minjemin duit, Nah iya. Iya, benar. ya kan? Bukan orang bank juga. Tapi kita harus sadar, kita ini di dunia ini ladang persemaian akhirat. Ketika mati, saya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan termasuk minjam tadi. Mikir lagi ke situ. Mikir gitu. lagi. Zahra jadi ingat kata-kata mama yang selalu ngomong ini, resiko ditanggung penumpang. Emang benar. Iya, ngambil Kita cicilan. hanya resiko. menyampaikan pandangan dari sisi ini, dari sisi ini. Mana yang akan anak ambil? Robbana ma khalaqta hadza batila. Allah memberikan akal tuh untuk kita berpikir, untuk memutuskan mana yang terbaik untuk kita. Jangan suka nyalahin orang. Betul. Nyalahin orang mah gampang. Action Anda bagaimana? Iman Anda bagaimana? Itu pilihan Anda. Iya. Karena risiko ditanggung Anda sebagai penumpang gitu. Iya, mau milih nyicil kah, nabung kah, semua masing-masing pasti ada resikonya ya, Ya. Maya. Oke, Nyicil kalau gitu. boleh, nabung boleh, asal jangan ngerampok aja ya. Ya jangan dong Mas Bedu. Itu konteks. Nyicil boleh, nabung boleh, yang tidak boleh pecicilan. Kayak siapa? Gitu tadi. Ajis. Kasihan Ajis. Genit gitu. Centil. Centil lah, Apa iya. Ajis centil? Centil, ah? Centilan Ajis, centilan Bedu. Bukan, si kecil udah mulai aktif ya Bun. Udah dewasa itu. bukan kecil. Baik. Mah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tuh seru banget nih jamaah. Membahas mengenai menyicil atau menabung. Nah, ini ada yang mau lewat nih buat tabungan Anda juga. Siapa tahu nanti tentunya Anda bisa balik lagi ke sini. Nah, terus di sini tentunya di rumah. Wah.